di sini juga bisa dikembangkan supaya menjadi 3 dimensi, teman-teman. Dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kemudian, nah di sini ada fitur 3 dimensinya, teman-teman, yaitu pengembangan dari kontur yang telah kita buat tadi dalam bentuk 2 dimensi. Yang pertama ada silinder, yaitu membuat lingkaran 3D secara langsung tanpa membuat sketch 2 dimensi. Nah, ini kalau kita mau langsung membuatnya untuk membuat lingkaran secara langsung tanpa 2 dimensi. Kemudian sebelahnya juga membuat blok tanpa 2 dimensi. Kemudian di sini ada extrude, teman-teman. Extrude gunanya untuk menjadikan profil 2 dimensi yang telah kita buat tadi menggunakan menu pada menu wireframe, kita akan jadikan 3D supaya memiliki volume, teman-teman, dari 2 dimensi tersebut. Kemudian ada fillet, nah, yaitu membuat radius pada bentuk 3D, teman-teman. Kemudian ada one distance chamfer atau beberapa fitur chamfer lainnya yang tersembunyi di sini. Nah, itu membuat chamfer yang telah pada benda yang telah terjadi 3D, teman-teman, dan menjadi 3D. Kemudian untuk layout itu bisa untuk layout drawing sketch, teman-teman. Layoutnya seperti apa? Tapi untuk layout tidak akan kita bahas hari ini, teman-teman ya. Kita akan fokus pada pemrogramannya saja. Kemudian ada menu drafting, yaitu mengukur secara otomatis dan mendeteksi semua posisi ukuran. Jadi kita tadi seperti yang saya jelaskan di awal, kita bisa mengecek 2 dimensi, ukuran 2 dimensi yang telah kita buat tadi menggunakan fitur ini, teman-teman. Kemudian ada line endpoint, yaitu tadi membuat garis secara horizontal atau vertikal, atau garis tersebut mempunyai sudut tertentu. Di sini kemudian ada circle center point, yaitu dia membuat suatu lingkaran, bisa untuk posisinya bisa tentukan manual atau kita posisikannya di suatu posisi, yaitu misalkan di ujung garis atau di tengah-tengah garis, seperti itu. Nah, ini gunanya untuk membuat suatu lingkaran. Kemudian ada rectangle, kotak. Di sini untuk membuat segi 4 ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada width dan height. Nah, ini untuk panjang dan lebarnya, teman-teman. Kemudian ada field radius, yaitu membuat suatu radius, teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa pilih, ada beberapa metode di sini, ada normal, ada inverse, ada cycle. Cuman yang biasanya digunakan adalah yang normal, teman-teman. Di sini untuk kolom radius ini besarnya radius yang akan dibuat, teman-teman. Dan ada chamfer, hampir mirip seperti radius. Cuma di sini kita akan membuat suatu potongan atau suatu sudut tersebut kita kembangkan lagi atau kita edit menjadi sebuah bentuk seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini namanya chamfer, teman-teman. Kemudian ada divide, teman-teman, yaitu untuk menghapus garis atau memisahkan garis menjadi beberapa bagian. Misalkan ada garis yang tidak diperlukan, namun garis tersebut diperpotongan dengan garis yang lainnya. Nah, kita akan menggunakan fuse divide untuk menghapus garis yang tidak diperlukan tersebut, teman-teman. Ini fungsi yang sangat diperlukan ketika kita menggunakan fungsi-fungsi 2 dimensi. Dan ada line paralel, yaitu untuk mengoffset line dengan jarak tertentu. Kemudian, nah di sini materi kita pada hari ini ya, teman-teman ya, yaitu seperti ini gambar kerjanya. Tugas kita adalah membuat sketsa 2 dimensi dan toolpad. Toolpad itu prosesnya ya, teman-teman ya, proses pengerjaannya untuk gambar kerja di atas. Di sini teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita tentukan dulu, teman-teman, proses-prosesnya. Nah, kalau kita sudah sampai sini, lebih baik kita langsung ke softwarenya, teman-teman. Saya langsung ke softwarenya saja biar lebih enak. Oke. Nah, ini ya, teman-teman ya, untuk software dari Mastercam-nya. Jadi untuk di sini saya menggunakan Mastercam versi 22 ya, teman-teman. Nanti untuk yang menggunakan versi X
X5 atau X9 atau X7 bisa menyesuaikan. Oke, di sini saya coba buka gambar kerjanya tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat kita untuk mengerjakan benda seperti ini, kita membutuhkan membutuhkan suatu urutan proses pengerjaan yang benar. Jadi kita tentukan dulu di sini teman-teman untuk proses pengerjaannya itu dari mana saja. Oke, di sini saya coret-coret saja. Eh, untuk coret-coret sebentar. Oh, tidak ada. Oke, di sini saya tentukan manual saja ya teman-teman ya. Yang pertama, untuk membentuk benda seperti ini, kita harus melakukan proses facing teman-teman. Kemudian ada proses pemakanan kasar, kemudian finishing yaitu pemakanan akhir. Oke, pemakanan akhir. Kemudian ada proses groove untuk membentuk alur ini yang mempunyai diameter 24. Kemudian kita akan membuat ulir, yaitu di depan ini ada sebuah ulir, yaitu M16 dikali 2. Kemudian proses terakhir ada drill depan benda kerja, teman-teman ya. Nah, jadi di depan benda kerja ini ada suatu lubang, teman-teman. Nah, kalau kita cat